Kemudian kejadian yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh. Iya. Kata beliau, thumma najashiyya na'a. Thumma najashiyya na'a. Wa shalla alaihi min taubatana lal fadla. Ini tentang berita wafatnya Najasyi. Tentang berita wafatnya Najasyi radhiyallahu taala anhu. An-na'yu itu adalah pengumuman matinya seseorang. Jadi berita matinya An-Najasyi itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan Najasyi ini beliau masuk Islam ya. Tetapi tidak sanggup menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Tidak sanggup menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Kalau Herakl Romawi ya, ini pelajarannya, dia itu terima surat Nabi dan dia hormati. Karena itu utusan Nabi dihormati oleh dia. Bahkan dia sebenarnya tahu bahwa Rasulullah benar seorang Rasul. Tapi begitu dia menguji kaumnya mau masuk Islam, ya, maka dia tutup pintu gerbang. Terus dia berkata, saya ingin masuk ke dalam Islam. Itu bahasa ini ya, bahasa kesimpulannya. Ributlah orang-orang sampai akhirnya dia berkata, saya sebenarnya cuma mau menguji kalian, mau melihat kesetiaan kalian. Akhirnya tenang lagi. Jelas ya? Dia tidak masuk Islam, tapi tetap terjaga kerajaan dia karena dia menghormati surat Rasulullah. Beda dengan Kisra. Kisra itu ketika datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sobek-sobek. Dia sobek-sobek surat Nabi. Maka Nabi doakan dia, Allahumma mazzik mulkahu. Iya. Habis kekuasaannya Kisra itu. Dikudeta oleh putrinya sendiri. Terus kerajaan Kisra itu sendiri sampai hari ini tidak ada bekasnya. Kerajaan Persia ya, peradaban yang hilang. Habis. Dia menyobek-nyobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini di dalam menyikapi surat Nabi saya, ini dua umat ini berbeda akibat yang mereka dapatkan. Karena itu pengagungan terhadap sunnah itu luar biasa ya. Nah, begitu An-Najasyi meninggal, beliau seorang muslim. Dan muslim itu disolati solat jenazah. Makanya Nabi SAW melakukan solat jenazah untuk Najasyi. Dan itu adalah awal solat gaib di dalam Islam. Awal sejarah solat gaib di dalam Islam. Dan silam pendapat para ulama tentang salat gaib ini. Apakah dibuat luas setiap kali ada yang meninggal di tempat lain dilakukan salat gaib, atau dia hanya dilakukan untuk orang yang semisal Najasyi. Jadi dia meninggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya di sana, dilakukan salat gaib di negeri Islam. Atau dibuat, pendapat yang ketiga mengatakan dilakukan sholat jenazah orang yang kedudukannya seperti Najasyi. Misalnya dia seorang tokoh, seorang pembesar, dia di tempat lain meninggal, walaupun ada yang mensolati di sana, nggak apa-apa, orang lain juga sholat gaib. Iya, dan ini pendapat dikuatkan oleh sebagian ulama di masa sekarang ya. Iya, dan ini di tengah orang awam juga berjalan ya. Itu di Yaman itu Syekh dulu guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi rahimahullah. Itu beliau bilang, saya ini sudah dilakukan sholat gaib untuk saya berulang kali katanya. Karena orang-orang hizbi itu kalau dia ingin membuat orang awam lari yang di pelosok-pelosok, dia bilang itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa datang ke situ sudah meninggal. Masa kata mereka, ayo kita sholat gaib. Padahal syekhnya masih ada, supaya mereka bisa masuk ke masjid itu. Nah, begitu ya cara-cara dusta dari sebagian manusia begitu. Jadi maksudnya orang awam juga kadang tahu hal-hal yang seperti itu. Tapi yang benarnya bahwa sholat gaib ini itu tidak dilakukan secara mutlak ya. Tiap kali
ada yang meninggal, walaupun orang tua kita di tempat jauh kita lakukan sholat gaib, tidak. Kalau ada yang sudah mensolatinya dari umat Islam, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau dia di posisi seperti Najasyi, maka itu nggak ada masalah, dilakukan sholat gaib. Baik, selesai kejadian di tahun ke-9.